Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Di video kali ini, Pak Budi akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu video kedua dari video yang sebelumnya. Nah, untuk video kali ini kita fokus pada gangguan atau penyakit yang ada kaitannya dengan sistem pencernaan manusia. Oke, sebenarnya gangguan atau penyakit yang bisa menjangkit sistem pencernaan manusia itu apa saja? Kita lihat di sini ada gastritis, dari kata gastro. Gastro itu kaitannya berarti dengan lambung, merupakan peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir pada dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan makanan yang mengandung kuman yang terdapat penyakit gitu ya, kuman-kuman penyakit. Kemungkinan juga bisa karena kadar asam klorida yang cukup tinggi. Selanjutnya ada diare. Diare terjadi karena iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Feses ya, ini feses bukan fases. Feses, penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya, gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol dengan baik, sehingga laju makanan meningkat dan usus tidak dapat menyerap air, terutama bagian usus besar ya, kolon itu sendiri. Namun, apabila feses yang dikeluarkan bercampur dengan darah atau nanah, kemudian perut terasa mulas, gejala tersebut menunjukkan adanya gejala penyakit disentri. Penyebabnya yaitu infeksi dari bakteri Shigella yang terdapat pada dinding usus besar. Selanjutnya, ada hepatitis. Hepatitis ini merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus. Virusnya adalah virus hepatitis. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Kemudian ada konstipasi. Konstipasi atau yang sering kita sebut dengan sembelit adalah keadaan yang dialami seseorang dengan gejala feses mengeras sehingga susah untuk dikeluarkan. Sembelit ini disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan. Akibatnya feses kekurangan air dan menjadi keras. Ini terjadi karena kebiasaan buruk ya, yang menunda-nunda BAB. Selain itu juga karena kurangnya penderita dalam mengkonsumsi makanan berserat. Oleh karena itu, makan makanan buah-buahan dan sayur-sayuran berserat serta banyak minum air dapat mencegah gangguan ini, terutama air bening. Lanjut, ada appendicitis, merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Penyebabnya ialah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing atau di sini usus buntu. Akibatnya timbul rasa nyeri dan juga sakit. Lanjut lagi, ada hemoroid atau wasir atau kita kenal dengan ambeien. Ini adalah gangguan, yaitu berupa pembengkakan pembuluh darah di sekitar anus di saluran pembuangan sisa-sisa makanan. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas, artinya duduk terlalu lama, kemudian ibu hamil seringkali mengalami gangguan ini pada umumnya. Lanjut lagi, yaitu MAH. Di sini orang yang mengalami MAH ini memiliki ciri-ciri rasa perih pada dinding lambung, mual, kalau makan itu selalu dimuntahkan, dan juga perutnya terasa kembung. Gangguan ini disebabkan meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena tegang, stres, kemudian depresi, pola makan yang tidak teratur, dan juga yang lain-lain yang menyebabkan lambung ini benar-benar mengeluarkan asam lambung dalam jumlah yang tidak umum, dalam jumlah yang tidak seharusnya dikeluarkan. Malah justru menyerang lambung itu sendiri. Lanjut lagi, keracunan. Di sini keracunan makanan dapat terjadi karena pengaruh beberapa bakteri, semisal bakteri Salmonella yang menyebabkan penyakit demam tipes dan paratipus. Salmonella typhosa tepatnya. Lagi masih berkaitan dengan lambung, ini ada tukak lambung, adalah salah satu kelainan sistem pencernaan, yaitu kerusakan pada selaput lendir. Tukak lambung dapat disebabkan oleh faktor-faktor kuman, toksin, ataupun psikosomatis.
Kecemasan, ketakutan, stres, serta kelelahan merupakan faktor psikosomatis yang akhirnya dapat merangsang pengeluaran HCl atau asam klorida di lambung. Jika HCl berlebihan, selaput lendir lambung akan rusak. Lanjut lagi, ini adalah malnutrisi atau kurang gizi, penyakit yang disebabkan oleh terganggunya pembentukan enzim pencernaan. Gangguan tersebut disebabkan oleh sel-sel pankreas atrofi yang kehilangan banyak retikulum endoplasma. Sebagai contoh adalah kwashiorkor, yaitu penyakit akibat kekurangan protein yang parah dan pada umumnya menyerang anak-anak. Jadi itu dia berbagai macam gangguan atau penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan manusia. Pak Budi minta maaf karena tidak disertai gambar. Ini memang ya takutnya menyalahi aturan dalam melakukan media pembelajaran online dan secara publikasi gitu bisa diakses siapa saja. Karena kalau ditayangkan ini beresiko tinggi untuk diblokir atau semacamnya begitu. Karena nanti menampilkan hal-hal yang cukup menyeramkan karena berkaitan dengan luka-luka yang ada terdapat di lambung, kemudian di hati, dan juga di usus besar. Dan itu menjadi gambaran saja untuk kalian, supaya dengan dijelaskan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan manusia, nanti kalian bisa menjaga pola makan dan juga benar-benar menjaga makanan yang gizinya seimbang, kemudian higienisnya juga terjamin. Tapi untuk kelainan yang malnutrisi ini, Pak Budi sertakan gambar, sepertinya tidak masalah ya, karena kartun. Ini adalah animasi ya, penampakan dari kwashiorkor, yaitu tadi yang disebut dengan kekurangan gizi. Ciri-cirinya seperti gambar ini adalah anak yang terkena kwashiorkor, yaitu perutnya membuncit dengan kondisi tubuh pada umumnya itu kurus kering. Jadi perutnya itu seperti busung lapar ya, kita kenal gitu. Kwashiorkor is caused by inadequate amount of proteins in the body. Jadi ini kekurangan protein. Dan ini biasanya terjadi atau ditemukan di negara-negara yang ya tidak bagus ya dalam kualitas makanan dan tidak menyediakan jumlah makanan yang cukup untuk warganya. Atau ya memang bisa kita kenal dengan busung lapar, kelaparan yang menyebabkan penyakit kwashiorkor ini muncul dengan gejala demikian. Oke, cukup sekian untuk video pemaparan materi sistem pencernaan pada manusia. Ada 2 video. Yang pertama, video yang kita paparkan terkait pengertian organ, bagian-bagian, dan proses. Dan di video kedua ini yaitu tentang gangguan serta penyakit pada sistem pencernaan manusia. Dan seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada tambahan, koreksi, silakan ditambahkan di kolom komentar juga. Nanti akan Pak Budi perbaiki koreksi di kolom deskripsi. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga memanfaatkan video ini dengan baik dan benar dalam hal ilmu pengetahuan. Cukup sekian dan tunggu video selanjutnya.